Langkah pertama adalah kita akan melipat seperti ini, ditekuk sesuai dengan ini ya. Dengan kertas yang dalam ya, yang kertas dalam ini. Ya, kertas dalam kan seperti ini. Nah, kita tekuk seperti itu ya. Seperti ini. Nah, itu ya. Tuh. Kemudian kita akan diberi lem ya. Ngelemnya langsung saja searah gitu ya, seperti ini. Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita sudah mengetahui bersama ya bahwa kertas untuk membuat amplop itu adalah menggunakan kertas bekas ya. Jadi kertas bekas itu kalau dalam kenyataan kita yang bisa digunakan untuk membuat amplop foto adalah yang seperti ini, yang muka kosong, yang satu isi. Ini yang bisa kita gunakan ya. Jadi kalau semuanya sudah isi, otomatis tidak bisa kita gunakan untuk amplop karena ada tulisan gitu ya. Nah, sehingga dengan menggunakan kertas yang kosong, otomatis nanti di mukanya itu bisa untuk nulis ukurannya 46, 34 gitu ya. Bisa untuk nulis. Tapi kalau udah diisi penuh ya, otomatis tentu saja susah kita membacanya gitu kan, susah gitu. Maka kita pilih yang sebagian atau mukanya satu isi, yang satu kosong. Kemarin kita sudah ajari ya tentang cara memotong kertasnya, ya. Nah, ini nanti kita akan belajar cara mengelem dari kertas yang sudah kita potong kemarin ya. Kita akan belajar ngelem sehingga membentuk menjadi amplop foto. Nah, gitu. Sehingga tujuannya apa kita buat video ini? Ya biar lebih mudah ya. Lebih mudah, otomatis lebih murah gitu kan, lebih efektif. Nah, karena dengan kertas bekas ini otomatis pengeluaran kita untuk beli kertas kan menjadi nol, tidak harus beli. Jadi keuntungan kita akan otomatis nambah karena kita nggak beli kertas yang baru, kita pakai kertas-kertas bekas. Nah, oke. Kita akan ajari ya cara mengelemnya dan seperti ini ya. Kalau kemarin kita sudah belajar cara memotong, kita akan belajar mengelem. Nah, kita ambil satu aja yang kita potong kemarin. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa, kalau kita ngelipetnya seperti ini, otomatis nanti di luar akan ada tulisan-tulisan seperti ini. Yang tidak cantik ya. Kelihatan kalau itu kertas bekas. Namun dengan cara yang isi tulisan ditaruh di dalam, kemudian yang kosong ditaruh di luar. Sehingga kesannya itu adalah kertas baru. Walaupun sebenarnya kertas lama ya. Langkah pertama adalah kita akan melipat seperti ini, ditekuk sesuai dengan ini ya. Dengan kertas yang dalam ya, yang kertas dalam ini. Ya, kertas dalam kan seperti ini. Nah, kita tekuk seperti itu ya. Seperti ini. Nah, itu ya. Tuh. Kemudian kita akan diberi lem ya. Ngelemnya langsung saja searah gitu ya, seperti ini. Set, set gitu. Jadi kita lebih efektif karena hanya satu langkah dan kita pindah ke atas. Tuh. Jadi dalam mengelem ini cuman kita memakai 3 rumus ya, 3 rumus. Nah, ini. Jadi yang pertama itu otomatis kita cari yang di luar yang kosong. Nah, pertama itu adalah rumusnya yang digunakan adalah ditekuk. Tekuk ya, rumus pertama ditekuk ya kan. Kemudian rumus yang kedua dikasih lem. Rumus yang ketiga diangkat. Nah, seperti ini. Gimana? Cantik bukan? Jadi kita bisa membuat dengan cantik walau pakai kertas bekas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau berangkat ya? Iya. Ya, oke. Itu anak mau sekolah nih.
Ini pukul berapa itu ya? Di sana kelihatan ya, 6:30 kurang. Nah, gitu ya, akan diantar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu diantar oleh kakaknya berangkat sekolah SD. Dari dahulu itu sekolahnya menyenangkan ya. Kalau yang sekolah dalam negeri itu ada libur karena apa namanya itu? Libur karena jaga jarak itu. Libur karena jaga jarak itu ada Zoom. Nah, itu juga, tapi anak-anak ini tetap masuk gitu. Walaupun untuk protokol kesehatan tetap ya pakai masker, kemudian juga ada jarak. Karena muridnya sedikit ya, jadi nggak usah jarak aja udah berjarak karena muridnya sedikit. Satu kelas cuma diisi berapa tuh, 20 atau berapa ya. Gitu ya. Jadi kalau yang kelas itu gemuk itu kan isinya 50 ya, 50 satu kelas. Jadi itu sebenarnya protokol kesehatan itu nggak protokol itu nggak masalah itu. Artinya apa? Jaraknya itu loh. Nggak dijarak aja ada longgar kok minta dijarak. Satu kelas isinya cuma 20 gitu kan. Nah, kalau yang kelas gemuk ini yang isinya 40 itu kan ya uyel-uyelan gitu ya. Gitu ya enggak apa-apa. Alhamdulillah. Karena kita memang anak itu mempunyai karakter masing-masing ya. Mempunyai karakter masing-masing. Mereka sebelum sekolah itu kan dipilihkan dulu ya. Dipilihkan dulu, diajak. Jadi mereka nggak takut ini. Jadi ada 3 sekolah biasanya saya itu 3 sekolah saya tunjukin sebelum dia masuk ya. Ini ada 3 sekolah, kamu besok sekolah yang mana? Nah, itu anak TK dulu. Itu masuk SD itu umurnya masih 6 tahun. Jadi kan 7 tahun, jadi kalau sekolah dalam negeri itu kan harus 7 tahun, ini sekolahnya luar negeri. Luar negeri itu ya sekolah swasta lah gitu ya. Gitu. Tapi anaknya mampu, nggak masalah itu. Itu kelas 1 ya. Kelas 1 tuh justru 30 udah rampung itu. Kelas 1. Ini masuk 29. Nah, gitu. Jadi ini menurut saya ya, sekolah itu mirip seperti hukum Islam ya. Jadi ada balik dan belum balik itu. Walaupun usianya sampai banyak, tapi kalau belum balik ya masih kategori anak-anak gitu. Jadi bukan karena usianya, tapi karena memang standarnya balik dan tidaknya itu. Kepandaian juga anak sama ya. Ini tetangga sebelah ini juga unik. Tetangga sebelah saya itu, anak saya ini masih yang gede ya, itu kakaknya ini masih kuliah di UNS. Nah, teman sebaraan seusianya, jadi usia lahirnya 2000, tahun 2000. Itu sudah kerja sekarang di Shopee kalau tidak salah itu, sudah kerja di Shopee. Nah, itu kan itu bukti sebagai tanda bahwa anak itu punya kemampuan yang beda-beda, nggak sama gitu. Jadi nggak masalah usia berapapun, kalau anak itu mampu nggak ngapain gitu ya kan. Nah, gitu. Sebenarnya seperti pembuatan SIM itu juga saya rasa sebaiknya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Seperti balik dan tidak balik itu. Nah, kalau kita lihat anak-anak itu yang balapan trail itu, nah itu dengan Pak D, Mbok D yang sudah pakai SIM, tandingan berani itu balapan ya ta. Padahal anak kecil. Nah, jadi sepatahnya juga yang anak kecil tadi ya tetap dikasih SIM ya. Karena udah kemampuannya udah bagus, ngebut, mencolot bisa, saja mencolotnya takut lah. Nah, gitu. itu hanya saya saja ya. Jadi jangan diambil hati, hanya senda guru aja gitu. Nah, senda guru aja. Siapa tahu kalau itu diterapkan kan bagus juga. Jadi setiap orang itu bisa kerja lebih cepat, gitu kan. Kan kita rata-rata menyepelekan ya anak-anak yang tuna punya kekurangan itu ya, menyepelekan. Tapi sebenarnya Allah itu memberikan pada kita banyak kelebihan pada masing-masing bidang gitu. Saya punya tetangga ya unik juga. Nah, itu ada bapak-bapak itu. Semuanya tampil, semuanya menggunakan suara sama ya. Itu ada bapak-bapak itu ya. Bapak-bapak itu dia seorang
takmir masjid, dia ngimami berani gitu, berani. Kan sama ya menggunakan suara, ngimam berani sebagai imam tetap. Nah, jamaahnya sebagai jamaah oke. Nah, kemudian saat acara 17-an, nah ini yang jadi makmum tadi itu pinter nyanyi gitu. Pinter nyanyi gitu ya. Pinter nyanyi. Ya kan? Nah, sebaliknya ini yang tadi itu yang imam itu nyanyi nggak bisa. Iya kan? Nah, itu aja sebagai bukti nyata di lingkungan kita seperti itu. Satu lagi ya. Ada lagi bapak-bapak yang lain itu maunya apa? Jadi MC. Ya, jadi MC. Itu juga ngomong ya, pakai ngomong. Jadi kalau nyanyi nggak bisa dia, tapi MC bisa. Nah, unik juga kan? Nah, gitu. Jadi dalam hal ini alatnya yang dipakai sama, namun outputnya beda. Nah, itu loh, itu yang sebenarnya perlu kita ketahui bersama. Gitu. Jadi jangan sampai semua disalahkan atau nggak bagus atau jelek, enggak lah, punya karakter masing-masing. Ya demikian teman-teman, cara membuat atau mengelem. Mungkin video yang kecil sedikit ini bisa memberi manfaat untuk kamu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.